Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cindy Finasih, Hera Malia, Yongki Triyono, dan Reza Febriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Financing pada Bank Syariah. Materi pertama langsung saja dibacakan oleh presenter yang pertama. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam hal ini, pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara sahibul ma'al serta mudharib. Yang ketiga yaitu mudharabah musyatarokah. Mudharabah musyatarokah merupakan jenis akad selanjutnya yang bisa Anda ketahui ketika awal kerjasama. Akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalannya usaha dengan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbangkan modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad mudharabah musyatarokah karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan. Landasan hukum mudharabah. Penentuan fatwa tersebut didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis pada Quran Surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ayat tersebut menegaskan terkait pentingnya akad atau perjanjian khususnya bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Kemudian pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278 menegaskan pada larangan terhadap riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Ayat tersebut menjelaskan solusi atas pengharaman riba, yaitu jual beli. Yang terlibat dalam akad mudharabah, akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana, sahibul ma'al, dan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Kemudian ada siapa saja yang terlibat dalam akad mudharabah. Akad bekerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.
Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Kemudian ada skema mudharabah pada transaksi perbankan. Skema atau gambarnya bisa dilihat di PowerPoint. Dilihat pada gambar di atas, skema mudharabah dijelaskan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Kemudian, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Kemudian ada contoh kasus dan perhitungannya. Hasil 6 juta yang diterima oleh Bank A juga akan berdampak pada bertambahnya pendapatan dari tabungan mudharabah si Azkia. Pada umumnya, perhitungan untuk pembagian hasil kepada nasabah juga mencakup saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank A. Katakanlah rata-rata saldo di Bank A untuk tabungan mudharabah adalah 1 miliar. Rumus yang digunakan adalah saldo yang dimiliki Azkia dikali keuntungan Bank A dikali 20% dibagi saldo rata-rata tabungan mudharabah di Bank A. Bila dimasukkan, maka perhitungannya menjadi 10 juta dikali 4 juta dikali 20% dibagi 1 miliar sama dengan 8.000, sehingga pendapatan yang diterima oleh Azkia yang akan langsung bertambah ke saldo tabungan mudharabahnya adalah 8.000. Materi selanjutnya yaitu musyarakah inan. Musyarakah inan merupakan syirkah yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang menyetorkan modalnya dalam jumlah yang berbeda dan keuntungannya dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi, jika ada dua orang penyirkah yang mensyirkahkan modalnya, katakanlah si A dan si B, tidak akan sama penyetorannya dengan si B. Selanjutnya yaitu musyarakah abdan, merupakan syirkah akmal atau juga disebut dengan syirkah abdan, adalah terjadi kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu dan keuntungannya dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Syirkah abdan, kedua belah pihak tidak menyetorkan uang, melainkan menyetorkan skill atau pekerjaannya. Selanjutnya yaitu musyarakah wujuh. Musyarakah wujuh merupakan syirkah wujuh yang terjadi antara kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja atau amal. Disebut syirkah wujuh karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki kemitraan yang baik dan juga ketelitian dalam berbisnis. Para pihak membeli barang dengan cara pembayaran kredit atau tanda kepada pemilik barang, kemudian menjual kembali dengan uang tunai. Selanjutnya yaitu musyarakah mufawadah. Musyarakah mufawadah terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang menyetorkan modalnya dalam jumlah yang sama dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama. Jadi, bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah mufawadah, contohnya si A dan si B, maka jumlah modal yang disetorkan oleh si A dan si B harus dalam jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu musyarakah mutakana kaisyah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, landasan hukum musyarakah. Terdapat landasan hukum dari Al-Quran dan Sunnah terkait akad ini, yaitu Quran Surat Asy-Syad ayat 28. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat dan sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini.
kemudian diperkuat dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa saja yang terlibat dalam akad musyarakah? Keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Lain halnya dengan akad mudharabah, yang mana satu pihak memberikan dana sedangkan pihak lain berkontribusi dalam bentuk tenaga. Ya, selanjutnya skema musyarakah. Teman-teman bisa langsung lihat gambarnya. Gambar tersebut merupakan sebuah skema atas transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Penjelasan atas skema tersebut adalah sebagai berikut. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Afif dan Jiba. Afif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek dan membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Jiba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan, di mana Afif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Jiba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Jiba. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Jiba. Meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Jiba selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afif mendapatkan porsinya sebesar 60 juta atau 60% dikali 1 miliar dan Jiba mendapatkan porsinya sebesar 40 juta atau 40% dikali 1 miliar. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.